Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Habibina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Radiyallahu anna wa ankum. Wa qala radiyallahu anhu lamma kanatil ajsamu minal ma'i wa tini ja'alallahu wijhataha ilal ka'bah wa wijhatul ruh ila rabbiha. Dan berkata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu an, tatkala jasad jasmani awak daripada manusia itu terbuat dari air dan tanah, maka Allah menjadikan menghadapnya awak itu ke Ka'bah. Ka'bah itu batu, tanah, air, sedangkan menghadapnya roh, kiblatnya roh itu kepada Tuhannya, yaitu Allah. Makanya roh itu bahannya itu bukan banyu dan tanah. Bahannya itu adalah ruh. Roh itu bahannya adalah ruh. Ruh Allah. Wa nafakhna fihi min ruhina, dan kami tiupkan kepadanya dari roh kami. Apa itu roh kami? Allah menciptakan roh. Kada usah ditakuni bahannya napa, kemudian adanya sebelum adanya awak, kemudian roh itu dikekalkan, mukhalladah, itu dikekalkan. Tapi kita kada boleh membahas masalah roh, karena dalam Al-Quran orang Yahudi bertakun lawan Nabi, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi itu urusan Tuhanku, ujar Nabi, dan tiadalah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Artinya roh itu beda, kada sama lawan awak. Kalau jasad itu banyu dan tanah, roh itu wallahu a'lam. Kata ulama, roh itu kada kematian, artinya dikekalkan. Kalau Allah kan kekal dengan dirinya sendiri. Kalau roh itu kekal dengan kehendak Allah, artinya dikekalkan oleh Allah. Sama surga neraka itu sejak diciptakan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beda antara kekal dan dikekalkan. Sama dengan tulang ujung ekor manusia yang ngarannya ajbuz zanab. Ajbuz zanab itu ujung tulang belakang manusia. Itu kan kada hancur juga. Nang lain hancur, itu aja nang kada hancur. Dikekalkan juga oleh Allah, dan dari situ kena ditumbuhkan kembali manusia. Al-Imam Ahmad ibn Arsalan mengatakan, wal jismu yabla ghaira ajbid dhanabi wa ma syahidun balian wala nabi. Dan awak manusia itu hancur selain tulang belakang ujung, ajbid dhanabi, atau orang nang mati syahid atau nabi. Maka orang nang mati syahid atau nabi
dikekalkan awaknya, artinya kada hancur awak sidin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menciptakan ruh, kemudian Allah tiupkan ruh itu ke awak manusia. Kemudian ruh itu mempunyai sifat-sifat uluhiyah, sifat-sifat ketuhanan. Manusia itu terdiri dari 3. Yang pertama tumbuh-tumbuhan, rambut, ini kan sama aja lawan kumpai, sama aja lawan rumput. Rambut kita nih, bulu kita. Tapi hebatnya lagi ada nang bulu sikat panjangnya, ada nang bulu karsing panjangan, ada nang lambat. Rambut kan sebulan sekali gunting. Gakanya bulu hidung kayak itu apa? Ngalih bentar kita ya Allah. Jadi sebulan berpanjang, misalnya gunting ngalih badan, tapi sekali nggak ada. Sama lawan bulu mata harus panjang-panjang mulai bahari kayak itu ya. Nah, tapi rambut panjang terus, ya itu. Jadi itu tumbuhan nabatat. Ada lagi sifat binatang. Bilanya kada makan lapar, sifat binatang sama aja kita lawan kucing, lawan apa lagi sama aja. Bilanya keuyuhan ngantuk, ya kalau kekanyangan ngantuk, kanyangan kan bisa jawab keuyuhan ngantuk. Bilanya melihat lawan jenis kepingin, ya kalau lah sama aja lawan binatang, sama dari segitu. Kalau sampai di situ aja, maka kadada beda manusia ini lawan binatang. Kadada beda sama. Tapi manusia mempunyai sifat ilahiyah yang disebut dengan ruh atau ruhaniyah. Sifat ini adalah sifatnya malaikat-malaikat. Apabila manusia kawa mengamalkan sifat-sifat rohaniyah, malakutiyah, ilahiyah, robbaniyah tadi, nah naik derajatnya. Itu nang bujur-bujur khalifatullah fil ard, khalifah Allah di muka bumi. Nabi Adam itu menjadi khalifah Allah di muka bumi karena sifat-sifat rohaniyah atau ilahiyah. Allah Maha Pengasih, bilanya manusia itu pemarasan lawan orang, nah itu sifat Allah. Allah Maha Alim, bilanya manusia itu alim, maka sifat Allah. Ya kalau lah Allah Maha Sabar, maka bilanya manusia itu penyabar, sifat Allah. Allah Syakur, Maha berterima kasih. Apabila manusia itu menyadari balas budi, berterima kasih, berarti punya sifat Allah. Itulah khalifah Allah di muka bumi. Kalau kadang itu kadang harganya manusia ini sama aja lawan kucing, ayam, itik sama aja. Makan guring ya Allah, kayak itu aja. Apa bedanya? Nah, bedanya cuma bentuknya aja, tapi sama. Nah, wajahnya atau menghadapnya ruh kepada Allah. Ruh itu selalu rindu dengan Allah. Ruh itu adalah fitrah Allah allati fataran nasa 'alaiha. Penciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia atas dasarnya fitrah, suci. Cuma sucinya roh bisa tertutup oleh apa? Oleh dosa-dosa. Jadi seumpama ujar Nabi kan al-mu'min mir'atul mu'min. Mu'min itu cermin bagi orang mukmin yang lain. Dalam hadis yang lain Rasulullah, idza aznabal abdu nukita fi qalbih nuqtah sauda fa idza taba sukila qalbuh.
Apabila berbuat dosa seorang hamba, maka ternodalah di hatinya hilang. Apabila bertaubat, dihapus pulang. Itu sifatnya ceramin. Ceramin itu apabila inya rigat, maka kita melihat muha kita, rigatlah muha kita. Sedangkan hati orang mukmin tadi adalah ceramin, sumber cahayanya adalah Allah. Lalu kemudian ceramin itu memantulkan sifat-sifat Allah. Pantulan daripada sifat Allah itu gawian daripada nusia-nusia itu sendiri. Tatkala ceraminnya itu rigat, maka cahaya itu terhalang oleh rigat tadi, sehingga akhirnya pantulannya pun kada maksimal. Bilanya tertutup sama sekali, pantulannya kada ada, lalu kada ada cahaya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, faman laisa lahu nur fama lahu min nur. Orang nang kada bisi cahaya, dapat di mana cahayanya? Cahaya sumbernya dari Allah. Mun inya bisi, berarti inya memantulkan cahaya Allah. Wajib bersih dulu hatinya. Mun kada bersih kada kawa. Nah, disitulah kenapa ulama-ulama kita itu ada tasawuf memberasihi hati. Karena perjalanan suluk itu dengan ruh, perjalanan suluk itu dengan ilmu, dan itu semuanya ada di dalam hati, bukan di awak. Jadi awak berdiam aja, sekalinya orangnya kesana kemari. Kata ulama, wa taral la tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Engkau melihat gunung-gunung itu diam, padahal bergerak seperti bergeraknya awan-awan. Dalam tafsir tasawuf itu maknanya wali-wali Allah. Jadi wali-wali Allah itu badiam aja sidin, padahal bergerak sidin. Roh sidin nang bergerak, hati sidin nang bergerak, ilmu sidin nang bergerak, suluk sidin nang bergerak, awak sidin di rumah aja. Nah, itu ngarannya suluk. Jadi suluk itu bukan berarti berjalan batis menuju Allah, pada menuju Allah itu dengan ruh. Karena Allah itu bukan atau tidak berupa jasad, bentuk dan warna, maka memaraki sidin bukan dengan badan, tapi dengan roh, dengan hati. Bilanya sudah parak kena, maka ketahuilah Allah lebih dekat daripada hablil warid, yaitu urat leher. Jadi ada wali Allah Ta'ala itu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian berparak dengan ruhnya, dengan suluknya, dengan hatinya. Artinya hatinya dibersihkan, sifat-sifatnya mengumpati sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Allah, dan begitu seterusnya. Maka paraklah ia. Karena sudah parak, kada perlu lagi dengan nama ngarannya, kada perlu lagi sudah. Jadi apa? Nang diunting itu kan urangnya, lain ngarannya. Jadi hu la ilaha illahu, tiada Tuhan selain dia. Dia itu karena ngaran sudah kada penting. Dia Tuhan, ya Allah, ya Ar-Rahman, ya Ar-Rahim. Lalu la ilaha illahu, sekalinya kejauhan masih kalau la ilaha illahu itu. Sebab dia itu artinya jauh masih. Lalu berparak pulang dari paraknya, la ilaha illa anta.
tiada Tuhan selain engkau. Parah benar sudah kan engkau tuh berarti berhadapan. Jaka ibarat awak tuh berhadapan, tapi ini berhadapannya berhadapan roh, bukan awak. Jadi kada perlu tempat, kada perlu waktu. La ilaha illa anta. Jauh masih. Anta itu kamu itu jauh, karena masih ada jarak. Kamu saya dengan kamu masih ada jarak. Parah benar ada dalam awakku seorang sekalinya. La ilaha illa ana. Oh ya Allah, tiada Tuhan selain aku ya. Lalu orang menyangka masih dentung aku Tuhan. Nah di sini luputnya. Seharusnya tatkala sudah sampai ke makom parah benar lawan Allah Ta'ala, seperti Hamzah Al-Fansuri mengatakan, aku keliling mencari Allah, aku dapatkan Allah di dalam hatiku. Artinya parah benar sudah. Kada bepandir zohir lagi. Bahaya kalau bepandir zohir. Kalau bepandir dizohirahkan, iya nanti dianggap orang murtad, lalu dihukum. Contoh Husain Al-Hallaj, contoh Sahrawurdi Al-Maktul, contoh Ibnu Arabi Muhyiddin, contoh Abdul Hamid Abulung, dan lain sebagainya, karena tak keluar. Nah itu kada boleh lagi keluar sudah, karena sudah fana. Lalu sekalinya masih ada, masih merasa saurang ada, hilangkan saurangnya, maka jelas masih wallah adamun mahdun. Selain Allah itu kan adamun mahdun, kada ada sama sekali, lalu dihilangkan sama sekali. Kada kau pandir lagi sudah. Bila ini pandir masih ada. Jadi kalau pandir lagi sudah, itu puncak teori ma'rifatullah dari sebahagian sufi. Ada kayak itu mengesahkannya. Bagaimana kejadiannya Allah alam, masing-masing jangan. Masing-masing itu kan kisah seorang nih perjalanan ke Martapura, lalu bakesah di ke Martapura itu melewati ada nang bulan itu yang maksudnya ya Allah, itu melimpasi pulang. Nah ada kapal terbangnya maksudnya apa? Bandara. Mbak itu melimpasi pulang, apalagi ya misalnya ya. Itu kan kisahku. Nang lain pun pakai kisah. Oh kada nang ke Martapura itu melimpasi pom bensin, melimpasi ada toko ngapang itu misalnya lah di Martanus itu. Inya kada melihat nang bandara, inya kada melihat nang yang nganggang nang bulan tadi. Salah kayaknya. Ada salah. Seorang pun ada salah juga. Sama-sama mujur, sama-sama ke Martapura. Kisahnya berbeda. Karena apa? Nang saikung melihat ke kanan, nang saikung melihat ke kiri. Tapi kan sama aja ya ke Martapura juga. Nah begitu pula para aulia wa sholihin, tatkala mereka sudah sampai wasil kepada Allah, lalu bagaisa jadi dan saiko la ilaha illallah, la ilaha illahu, la ilaha illa anta, la ilaha illa anak. Itu bagian itu kan kesahikan. Kalau aku lain lagi kisahnya, kada perlu itu. Ada pula caranya yang lain. Jadi jangan heran bilanya orang wali ini bakesah kayak ini, nang wali itu bakesah kayak ini, nang wali itu bakesah kayak ini, karena masing-masing menurut pengalamannya masing-masing. Kada apa-apa. Kalau pakai kata puntal utak ya kalau ini diminta puntal sudah nih. Kada ini kan pengenalan, ini teorinya aja, lalu gawinya lagi. Ini teorinya dulu, ilmunya dulu. Hanya amalon, ya kalau mbah amalon karena hanya zaukon itu merasa sudah. Jadi orang itu bilanya menikah, wah ilmunya nih, caranya ke ini kejujurannya, wah ini ilmunya, paham lah sudahnya, balong lagi, umbahnya kawin, maafkan sudahnya. Wah ya kalau umbah ma'amalakan merasalah sudah belum lagi mun sudah merasa hanya tahu
Merasa apanya dulu? Kadanya nang nyamannya aja bang, nang anak nangis, nang ngalun cari duit, ya kalau nang banyak banget sekalinya rasanya. Dikiranya nang anu aja kada banyak untuk tawaan, baduman lagi buhannya jadi bertawaan kadanya nang itu aja bang. Nah itu zauknya tadi. Jadi ilmunya tahu, digawi hanya merasa harus kali malah banyak ngalunya pada nyamannya. Nah kayak itu salah lainnya kada salah mau banyak nyamannya kok. Nah salah lah kada juga sama-sama jujur tapi bertolak belakang. Ya ini mengalami banyak ngalu, nah ini mengalami banyak santai. Jadi kadang-kadang salahnya sudah dirasa itu karena rasa itu beda-beda. Durian aja ada nang ketujuh manis, ada nang ketujuh langat, ada nang ketujuh apa ngarannya itu enggak tahu masa pada ketujuh masa enggak ada beda-beda. Nah itulah maksudnya rasa. Tapi kesemuanya itu teori ilmu dan kada manfaat kalau kada digawi, dan kada bisa balum tuntung lagi kalau kada sampai gauk. Nah kalau sudah merasa itu hanya tahu sekalinya ini ke ini, sekalinya amalan ini khasiatnya ini, sekalinya menggawi ini ujiannya ini, hanya tahu. Mun kada lagi tepandir banana bisa kada tahu lagi itu orangnya, kada mencoba ya kalau matikan mek kan aja lah rahasia sudah. Nah ini menghadapnya roh. Jadi menghadapnya roh itu kepada Tuhannya badi mapa, jangan takun badi mapa. Gawi aja dulu karena bisa aja punya takdirnya ada, Allah memberi anugerah merasa seorang aja, merasa seorang itu. Wa su'ila sayyidi radhiyallahu an qaulihi ta'ala, dan ditakuni tuanku radhiyallahu anhu tentang firman Allah Ta'ala, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dan dari mana saja dan wayah apa saja engkau keluar. Haitsu itu harfun atau ismun, artinya itu lizaman wal makan. Jadi kalau haitsu semuanya haitsu di manakah? Di Quran kah di haitsu itu artinya bisa dua, bisa zaman, bisa makan. Wa min haitsu, dari wayah apa aja dan dari mana aja. Mananya haitsu ma kunta, di mana engkau berada, wayah apa aja engkau berada. Tuh haitsu ma, haitsu. Dan dari mana saja dan kapan saja engkau keluar, maka hadapkanlah wajah engkau ke arah Masjidil Haram. Lalu ditakuni sidin, min aina hadzal khuruj, dari mana keluarnya ini? Faqala sayyidi radhiyallahu an, maka berkata tuanku radhiyallahu an, min jami'il awalimil ulwiyah was sufliyah, dari seluruh alam-alam nang di atas dan alam-alam nang di bawah. Alam nang di atas langit sampai ke atas, nang di bawah bumi sampai ke bawah. Itu harus keluar kita daripada situ. Hanya kalau kita menghadap Masjidil Haram. Wal madahir wat tajalliyat, dan dari madhar-madhar dan jelmaan-jelmaan, artinya gambar-gambar yang zahir. Wat tarafiyat, dan naik-naik, hal-hal yang menaikkan kita ke atas. Itu harus keluar. Li'annal insan daiman yatataqwar wa yataqallab, karena manusia selalu berkembang dan berubah-ubah.
Manusia itu berubah-ubah. Ada yang berubahnya itu kepada hal-hal positif, ada yang berubahnya kepada hal-hal negatif. Yang jelas setiap saat berubah. Semua di alam semesta selain Allah itu berubah. Kalau secara ilmu bahasa ada satu yang kada berubah. Apa? Perubahan. Jadi perubahan tidak berubah, tetap ada aja perubahan pada temannya. Jadi perubahannya itu tetap ada. Karena mau ada berubah terus. Nang asalnya halus beganal, nang asalnya ganal betuha, nang betuha mati. Kemudian banyak mana perubahannya. Alam ini semuanya berubah. Ulun yang sekarang dengan ulun sejam yang akan datang beda. Berubah sudah. Karena memang selalu berubah manusia ini. Tidak tahu perubahannya bagaimana. Nah, khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW sudah dijamin sama Allah dan dipuji oleh Allah, walal akhiratu khairun laka minal ula. Perubahan yang pada diri Nabi itu selalu lebih baik setiap saat ila yaumil qiyamah. Nah, itu khusus. Ada qasidahnya, syairnya. Aina ma daratiz zujajatu duru falahal ardu was samawati dawru. Aina ma daratiz zujajatu durna yahsibul jahiluna anna sakirna. Di mana saja ada kaca yang berputar, berputarlah. Maka bagi kaca itulah bumi dan langit berputar. Di mana ada berputar kaca, kami berputar. Orang-orang yang jahil menyangka kami mabuk, padahal kadang. Ini adalah syair orang yang mahabbah kepada Allah. Jadi ini mengesahkan tentang cinta. Cinta itu dikisahkannya seumpama khamar, seumpama minuman keras. Jadi syair-syair yang seperti ini ngarannya khamriyah. Asy'ar khamriyah, syair-syair khamar. Karena bahasa khamar kalau secara zahirnya mabuk-mabukan, tapi padahal maksudnya bukan mabuk dari minuman, mabuk dari cinta kepada Allah. Abu Nawas itu syair-syairnya semuanya khamriyah. Jadi semuanya, makanya apa hari itu ilah studi firdausi ahla wala apa khamriyah. Jadi model antik-antik itu. Abu Nawas itu anak qadi. Waktu meninggal Abah Sidin tobat, asalnya nakal, pemabuk dan lain-lain. Meninggal Abah Sidin pura-pura gila. Karena apa? Takutan disuruh menjadikan qadi, karena bisa napa-napa. Abah alim, walaupun Abu Nawas dikisahkan Sidin itu alim juga, cuma sudah kalawasan karena amalakan ilmu beramian aja. Abah pejabat qadi, jadi terkenal, duit nyaman, ya Allah, khoyal aja gawian. Nah, Abah meninggal dunia, pura-pura gila, takutan disuruh ganti akan jadi qadi. 10 hari gila, hanyarinya bukah dan bakhalwat, kemudian bertobat, kemudian jadi sufi besar. Itu Abu Nawas, jadi sufi dia. Jadi syair-syairnya itu semuanya syair-syair cinta Abu Nawas itu, tapi maksudnya cinta kepada Allah sampai jadi wali. Umur meninggal itu, Abah Sidin meninggal itu umur Sidin 51. Jadi sudah tua. Jadi selama umur itu sampai 51 khayal aja gawian Sidin.
Cuma khayalnya si jin ini orang rame maulut-ulut. Jadi orang kadang kala membahas ditangkap kena luput pulang, lapas pulang, pintar babandir, Abu Nawas ini pintar babandir. Jadi pernah suatu saat Abu Nawas ini sembahyang. Pas sembahyang di belakang imam, masalahnya imam itu Qul ya ayyuhal kafirun labbaik ya Abu Nawas, ya Allah katakan wahai Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir, labbaik ya Abu Nawas, ini kafir. Ini beranian ketawaan orang, itu aja, ketawaan orang buka kena Abu Nawas. Ada yang melaporkan wadah raja Abu Nawas dia punya hoki waktu dibaca kuliah ya kafirun, dia raja karena kawan juga dibahas pintarinya, pintar Abu Nawas pintar, itu macam-macam sejarahnya, tapi jadi wali besar. Ada nama dahakan sini keturunan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Nah, jadi yang dimaksud dengan kaca di sini gelas kaca. Kemudian yang dimaksud berputar, gelas itu diputarkan waktu minuman itu bergantian, minuman isinya khamr. Jadi di mana ada itu kami ada. Wah. Berputar gelas, kami berputar juga. Orang menyangka kami mabuk. Kami kada mabuk. Wah, padahal maksudnya itu adalah kecintaan kepada Allah itu konsekuensinya dipadahkan orang mabuk. Harus tahan. Kalau memang hendak cinta lawan Allah sebenar-benar cinta, tahani dipadahkan orang mabuk, dipadahkan orang gila, dipadahkan itu yang terjadi. Jadi kalau sudah mantap dan berjuang di jalan Allah, sarahai lagi sudah orang berpandang mantap, dipadahkan orang sesat ada juga, dipadahkan macam-macam. Jadi mereka ini sudah kada hakun lagi berpandang lawan manusia, karena ini kasihkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya ulama, al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta itu menyebabkan buta dan tuli. Makanya orang mau lagi mabuk cinta, kayak kalau dipandiri itu malah nyawanya. Mabuk cinta tak awal. Nah itu. Jadi maksudnya kasidah ini, di mana ada yang aku cintai, di situ aku ada. Dan aku kada peduli disambat orang apa aja, kada peduli, karena aku lagi senang dengan aku cintai. Nah itu. Faqala lahu sa'il, maka berkata baginya orang yang bertakun, wa qabla al-khuruj hal lahu wijhah, qala la, sebelum keluar daripada alam-alam dunia yang seisinya ini adalah kiblatnya. Ujar Habib kada ada, belum bisa kiblatnya lagi. Belum keluar, belum bisa kiblat, rohnya. Wa idza lam yakhruf fa ila aina yatawajjah, kalau inya kada keluar kemana inya menghadap, li annahu yatanaqqal daiman fi atwarihi wa madahiri, ia menghadapnya itu berpindah-pindah dalam perkembangan dunia dan mazhar dunia. Wal asma wa sifat tatlubuhu bi tajalliyatiha, dan nama-nama dan sifat-sifat menuntut kepadanya dengan penjelmaan-penjelmaannya. Kadang-kala orang masih terikat dengan alam dunia ini, rohnya belum menghadap kepada Tuhannya. Ini panderan tasawuf, panderan hakikat. Wa qala ayatan, berkata juga ahlul isyarah yaqulun, orang-orang ahli isyarah ini, ahli tasawuf, ahli ilmu kasyaf, yaqulun, mereka berkata tentang firman Allah Ta'ala, wa min haitsu kharajta ay min ayyi alamin kana, harus keluar dari alam yang mananya, harus keluar dulu. Li'annal awalim katsirah, alam itu banyak. Diriwayatkan alam itu jumlahnya 18.000 alam.
Seorang wali kutub tidak bisa menjadi wali kutub kecuali dia menguasai 6 alam minimal. Menguasai dengan penguasaan ihatah, artinya mengetahui secara detail. Ya, ada seorang murabbi pondok pesantren, muridnya ini menanyakan, tahukah pian tentang keadaan murid-murid pian? Ujar Sidin, semunyaan muridku aku tahu, gawiannya apa aku tahu. Jangankan itu, nang di pondok di semunyaan ada gugur sebiji paku kecuali aku tahu. Sebiji paku hilang aku tahu. Artinya itu namanya ihatah, pengetahuan yang detail semuanya. Nah, begitu pula para wali Allah Ta'ala yang kutub itu mengetahui 6 alam minimal. Itu disebut oleh Sayyidina Umar bin Khattab dengan pengetahuan yang detail. Pengetahuannya kadang sekadar tahu aja, tapi tahu sampai ke halus-halusnya. Alam itu banyak, diantaranya ada alam jasmani, alam rohani, wal insani, dan alam insani, as-salik, as-sair, yang berjalan menuju kepada Allah. Lahu tarqiyah, dia mempunyai kenaikan-kenaikan, wa munazalat, keturunan-keturunan, wa maqamat, makom-makom, tempat-tempat istirahat, wa min haitsu kharaja biwali biwuli qalbihi safil hadar, dan dari tempat ia keluar itu maka berarti dia menghadapkan hatinya yang bersih kepada hadrat ilahiyah. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan di mana saja kapan saja kamu berada maka hadapkanlah wajah-wajah kalian ke hadapan Masjidil Haram. Fahaud dhamir haul huwiyah aidah 'ala Allah Ta'ala, maka hak dhamir di situ hak yang hak ilah al-huwiyah, yaitu menghadap, yang kembali kepada Allah Ta'ala. La 'ala zahir, bukan kepada zahirnya. Wa fi zahir ila Ka'bah, zahirnya kepada Ka'bah. Wa qala aidan wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita ilmu dan diberi petunjuk untuk mengamalkannya dan diberi taufik untuk merasakannya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kullu niyyah salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Aba Fatimah. Assalamu alayka ya Jaddal Hasan. Assalamu alayka ya Jaddal Husain. Assalamu alayki ya Sayyidah Fatimah بنت رسول الله. السلام عليك يا أم حسن. السلام عليك يا أم حسين. السلام عليك يا أم زينب. السلام عليك يا أم المؤمنين. السلام عليك يا أم فاطمة يا سيدة خديجة بنت خويلد. السلام عليك يا أم رسول الله يا سيدة آمنة بنت وهاب. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب. السلام عليك يا أبا الحسن. السلام عليك يا أبا الحسين. السلام عليك يا أبا زينب. السلام عليكم يا أم محمد.
في مشارق الأرض ومغاربها الأحياء منكم والأموات ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ومضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. تقبل الله منكم.